Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan resep cupcake coklat. Nah, ini cara bikinnya gampang banget, tanpa di mixer. Hasilnya beneran enak banget, super nyoklat banget ya. Cocok banget nih teman-teman jadikan ide jualan di rumah ya, atau sebagai isian snack box, atau dimakan sendiri di rumah ya. Anak-anak pasti suka banget kalau dibikinin ini. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, langkah pertama kita siapkan di dalam panci memasak susu cair sebanyak 120 ml, lalu tambahkan dark cooking coklat sebanyak 125 gram atau coklat batang, lalu tambahkan juga margarin atau mentega tawar sebanyak 105 gram. Lalu ini akan kita masak menggunakan api yang kecil aja, sambil terus kita aduk ya sampai semua bahan meleleh. Nah, kalau udah mencair kayak gini, kita matikan api kompornya, lalu kita terus aduk ya, jangan sampai gosong. Nah, ini kita dinginkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan 2 butir telur di dalam wadah, lalu tambahkan gula pasir sebanyak 120 gram, setengah sendok teh vanili bubuk, dan seperempat sendok teh garam. Lalu ini akan kita campur rata menggunakan whisker. Kita aduk sampai gulanya larut dan nanti sedikit berbusa ya. Nah, ini udah cukup ya, gulanya juga udah larut. Lalu kita tambahkan tepung terigu protein sedang sebanyak 190 gram. Sebaiknya kita ayak dulu. Lalu tambahkan setengah sendok teh baking soda, 1 sendok teh baking powder, lalu kita ayak. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan coklat bubuk. Lalu tambahkan 20 ml minyak. Gunanya ditambahin minyak biar tekstur dari kuenya itu enggak kering ya teman-teman, jadi tetap moist. Nah, lalu kita campur rata ya teman-teman semua bahannya. Kalau udah tercampur, kita masukin lelehan coklat tadi yang udah dingin ya. Lalu lanjut kita aduk rata seperti ini. Kita aduk sampai teksturnya benar-benar halus ya. Nah, kalau teksturnya udah halus kayak gini, kita tambahkan sedikit choco chip. Ini choco chipnya baru keluar dari kulkas ya teman-teman. Lalu kita campur rata. Nah, sebentar aja udah cukup, lalu tinggal kita masukin ke dalam cup yang udah kita sediakan sebelumnya. Nah, ini udah saya siapkan cupnya juga dan kertasnya. Lalu kita isi 3/4 bagian, nggak usah terlalu penuh soalnya nanti saat dipanggang akan mengembang.
Nah, setelah itu kita tambahkan topping choco chips cukupnya di bagian atas, jadi ini opsional aja. Nah, udah jadi, siap untuk kita panggang. Nah, kita panggang di rak bawah di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit. Ini sebelumnya ovennya juga dipanaskan 10 menit ya. Nah, di sini saya panggang 20 menit biar tekstur di dalamnya tetap moist ya, jadi nggak terlalu kering. Jadi sesuaikan selera aja. Nah, setelah 20 menit ini kuenya udah matang, kita keluarkan. Nah, langsung aja kita keluarkan dari cupnya. Ini masih hangat ya teman-teman. Hati-hati saat mengeluarkannya. Nah, ini dia cupcake coklatnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Nah, untuk dijadikan ide jualan ini beneran cocok banget ya teman-teman. Kita kemas menggunakan mika kayak gini, hasilnya rapi dan bagus banget. Nah, untuk harga jual teman-teman bisa deskripsikan sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa. Nah, harga kue ini pastinya lebih mahal ya teman-teman dibanding dengan harga kue biasa. Kalau ditambah stiker kayak gini hasilnya pastinya lebih rapi, juga menarik ya kalau dijadikan ide jualan. Nah, untuk stikernya boleh dipesan di online shop atau dicetak sendiri ya teman-teman. Nah, untuk ukuran mika teman-teman juga bisa memakai yang ukuran seperti ini ya, yang bisa isi 10 kue. Atau menggunakan mika yang paling besar kayak gini juga bisa ya teman-teman. Dan kotak box kayak gini juga rapi. Nah, sekarang akan kita lihat gimana hasil dari cupcake coklat ini. Nah, ini teksturnya kayak brownies ya teman-teman, kayak shiny crush gitu. Bagian atasnya itu kering dan di dalamnya beneran moist banget. Nah, ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, rasa kue ini beneran enak banget, super nyoklat banget ya teman-teman. Nah, ini manisnya juga pas, nggak enek sama sekali saat dimakan. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu kelapa mini yang cocok banget dijadikan ide jualan atau isian snack box, atau juga bisa dijadikan untuk acara arisan, kumpul keluarga di rumah, juga dimakan sendiri ya. Ini beneran enak banget, bikinnya juga gampang. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya udah siapkan 4 butir telur, lalu tambahkan 180 gram gula pasir, 1 sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, setengah sendok teh garam, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu lanjut kita mixer dengan kecepatan maksimal sampai mengembang putih, kental, dan berjejak, lebih kurang 7-10 menit. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya.
Lalu tambahkan 200 gram tepung terigu protein sedang, sebaiknya kita ayak dulu. Nah, di sini kalau teman-teman mau menyiapkan bahan keringnya dulu di awal juga boleh ya teman-teman. Ini saya masukin di akhir aja ya, nggak saya sisihkan dulu. Nah, setelah itu kita tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Dan tambahkan lagi setengah sendok teh baking powder. Dan lanjut kita campur rata sebelum kita nyalakan mixernya ya, biar tepungnya nggak berterbangan keluar. Setelah dirasa tercampur, kita nyalakan mixer dengan kecepatan paling rendah aja, kita mix sampai tercampur, nggak usah terlalu rata. Nah, ini udah cukup, lalu kita tambahkan 150 ml minyak goreng. Nah, di sini saya sarankan teman-teman masukinnya pakai minyak goreng aja ya, supaya aroma kelapanya itu lebih dominan. Kalau menggunakan margarin, aroma kelapanya itu jadi samar-samar ya teman-teman. Nah, ini kita mix dengan kecepatan paling rendah aja, nggak usah terlalu lama ya. Nah, udah kayak gini kita matikan mixer. Setelah itu kita tambahkan kelapa parut sebanyak 150 gram. Nah, ini saya ambil putihnya aja ya. Lalu kita campur, nggak usah terlalu lama. Nah, sekarang kita aduk lagi menggunakan spatula. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Kalau udah tercampur rata kayak gini, siap untuk kita masukin ke dalam cup. Nah, di sini saya udah siapkan cupnya ya teman-teman. Lalu kita tuang adonan, cukup 3/4 bagian aja, nggak usah terlalu penuh, soalnya nanti saat dipanggang ini akan mengembang. Nah, ini udah saya tambahin topping juga, saya menggunakan topping kismis juga sukade. Lalu kita panggang di suhu 170 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 25-30 menit. Sesuaikan aja suhu oven teman-teman masing-masing ya. Nah, di sini saya taruh di rak paling bawah. Nah, jangan lupa ya ovennya terlebih dahulu udah dipanaskan. Nah, setelah 25 menit ini kuenya udah mateng, kita keluarkan dari ovennya. Nah, selagi panas kayak gini, kita keluarkan aja langsung dari cupnya. Tapi hati-hati ya, ini masih panas banget. Nah, nanti akan kita panggang sisa dari adonannya. Di satu resep ini saya dapatnya itu 32 buah kue ya teman-teman. Jadi hasilnya lumayan banyak. Ini beneran wangi banget, hasilnya cantik. Jadi untuk topping sesuaikan selera aja ya. Nah, untuk kemasan di sini saya menggunakan box seperti ini. Juga boleh menggunakan mika, jadi sesuaikan selera teman-teman aja. Nah, langsung aja yuk kita review gimana hasil dari bolunya. Nah, ini hasilnya cantik banget, wangi ya teman-teman. Kita buka dari kertas cupnya.
Nah, bagian bawahnya juga mateng. Ini beneran empuk, lembut banget. Yuk kita potong. Nah, bagian dalamnya kayak gini ya teman-teman. Serat dari kelapanya masih kelihatan. Ini beneran enak banget, mantep. Rasanya beneran recommended banget. Teman-teman wajib cobain ini ya. Nah, untuk harga jual teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa. Karena di setiap daerah itu kan harga bahan berbeda-beda ya teman-teman. Nah, untuk kemasan yang lebih kecil saya menggunakan mika seperti ini. Hasilnya cakep banget. Biar lebih menarik lagi, saya tambahin stiker. Untuk stikernya sendiri teman-teman bisa cetak atau beli di online shop ya. Di situ banyak banget yang jual yang cantik-cantik ya teman-teman. Nah, begini hasilnya, rapi dan juga bagus, juga menarik. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu pandan keju mini. Rasanya sangat enak, empuk, juga super lembut. Bikinnya juga gampang, bahannya juga cukup ekonomis ya teman-teman. Selain untuk dimakan sendiri, bolu ini cocok banget dijadikan ide jualan atau Asian snack box, atau teman-teman bisa juga jadikan untuk ide arisan di rumah atau acara kumpul keluarga. Jadi teman-teman wajib banget nih cobain resep ini, dijamin bakalan laris manis banget kalau dijadikan ide usaha di rumah ya teman-teman. Nah, mau tahu cara bikinnya, ikutin videonya sampai selesai ya. Dan terlebih dahulu, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Semoga video yang saya bagikan ini bermanfaat ya. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di sini saya udah siapkan 3 butir telur di dalam wadah, lalu tambahkan 150 gram gula pasir dan tambahkan setengah sendok teh emulsifier. Di sini saya pakai SP. Teman-teman juga boleh pakai TBM atau ovalet. Juga tambahkan seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu kita mix dengan kecepatan maksimal kurang lebih 7-10 menit sampai mengembang putih kental dan berjejak. Atau sesuaikan aja dengan mixer punya teman-teman masing-masing di rumah ya. Nah, setelah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Lalu tambahkan 150 gram tepung terigu protein sedang. Kita ayak dulu ya. Setengah sendok teh baking powder, lalu kita campur rata dulu sebelum kita nyalakan mixernya, biar tepungnya nggak berterbangan keluar. Nah, setelah itu kita nyalakan mixernya, lalu kita mix dengan kecepatan paling rendah aja. Cukup sampai tercampur. Nah, setelah itu kita masukin santan instan 65 ml. (65 ml minyak goreng,
pasta pandan setengah sampai 1 sendok teh. Lalu kita nyalakan mixernya, kita campur semua bahan asal rata aja dulu, nggak usah terlalu lama ya. Nah, ini karena warna pandannya masih pucat, kita tambahkan sedikit lagi. Jadi totalnya kira-kira 1 sendok teh ya teman-teman. Lalu kita nyalakan lagi mixernya, kita mix sampai tercampur, nggak usah terlalu lama. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya, lalu lanjut kita aduk menggunakan spatula. Kita rapikan bagian pinggirannya dulu seperti ini. Lalu lanjut kita aduk rata menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas. Pastikan adonan benar-benar udah tercampur rata ya, dan nggak ada lagi endapan minyak di bagian bawah, soalnya itu bisa membuat bolu kita bantet. Nah, kalau udah tercampur, kita sisihkan dulu sebentar. Kita siapkan cetakan kayak gini ya, yang udah ditambahin cup. Ini juga menggunakan cetakan untuk kukusan bolu mekar ya teman-teman. Nah, setelah itu kita tuang adonan, cukup 3/4 bagian aja, soalnya nanti akan mengembang ya saat dipanggang. Nah, teman-teman juga boleh menghentakkannya dulu seperti ini ya. Atau sekalian aja nih sekarang setelah semuanya dimasukin ke dalam cup. Dan ini kita tambahkan topping. Di sini saya menggunakan keju parut. Juga nanti akan saya tambahkan slice almond ya, teman-teman. Untuk topping sesuaikan selera aja ya. Nah, sebelumnya kita panaskan ovennya selama 10 menit, lalu kita panggang. Kita gunakan rak bawah aja. Kita panggang di suhu 170 menggunakan api atas bawah selama 25-30 menit ya, atau sesuaikan oven teman-teman masing-masing. Nah, ini setelah 25 menit bolunya udah mateng, langsung aja kita keluarkan dari cetakannya ya. Ini masih panas banget, hati-hati. Dan nanti akan kita panggang sisa dari adonannya. Di satu resep saya dapatnya itu 27 buah kue teman-teman. Nah, ini dia hasilnya, cantik banget. Dijadikan ide jualan makin mantap ya teman-teman. Yuk langsung aja kita kemas menggunakan box seperti ini. Nah, begini nih hasilnya, cantik ya. Nah, kalau untuk harga jual, teman-teman bisa prediksikan sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapaan. Kalau untuk muffin seperti ini biasanya harganya 1.500 atau 2.000-an ya teman-teman. Nah, dikemas menggunakan mika seperti ini juga bagus dan rapi ya. Apalagi ditambahin stiker, hasilnya makin cantik. Nah, seperti ini. Untuk stiker teman-teman bisa beli di online shop atau dicetak sendiri. Nah, kayak gini ya, hasilnya cakep banget. Yuk, sekarang kita lihat gimana hasil dari bolunya. Nah, ini cantik banget ya teman-teman. Tampilannya juga menggoda banget. Nah, ini akan saya buka dari kertas cupnya. Ini udah kelihatan bolunya lembut banget ya teman-teman. Seratnya juga halus, bagian bawahnya juga matang banget. Ini empuk juga menul banget. Yuk kita potong. Nah, bagian dalamnya kayak gini, lembut banget ya teman-teman.
Nah, soal rasa ini nggak diragukan lagi, beneran enak banget. Rasa pandannya juga berasa, jadi selamat mencoba di rumah ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bagikan lagi nih ide jualan buat teman-teman semuanya. Ini adalah bolu tape keju mini yang sangat enak, juga super empuk. Bahannya sangat ekonomis, jadi ini cocok juga dijadikan isian snack box atau acara kumpul keluarga di rumah atau acara arisan, atau dijadikan untuk acara hantaran. Ini juga cocok banget. Nah, mau tahu cara bikinnya? Ikutin videonya sampai selesai ya teman-teman. Dan terlebih dahulu, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, di tahap awal ini kita siapkan dulu cetakannya ya. Di sini saya udah siapkan cup dan kertasnya, lalu kita sisihkan. Selanjutnya kita haluskan 100 gram tape singkong, buang sumbu bagian tengahnya ya teman-teman. Kalau nggak halus boleh juga ditambahkan 1 sendok makan susu kental manis. Nah, ini kita sisihkan. Lalu kita lelehkan 60 gram margarin, lalu kita dinginkan ya. Tahap selanjutnya kita siapkan wadah, pecahkan 2 butir telur. Dan tambahkan 80 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam, setengah sendok teh emulsifier, di sini saya pakai SP, dan seperempat sendok teh vanili bubuk. Lalu ini kita mix sampai mengembang putih kental dan berjejak dengan kecepatan maksimal lebih kurang 5-7 menit ya, atau sesuaikan aja dengan mixer teman masing-masing. Nah, kalau udah mengembang kayak gini, kita matikan mixernya. Jadi mengembang sempurna itu kalau diangkat, nah seperti ini, dia meninggalkan jambul dan adonannya itu nggak gampang jatuh. Lalu kita masukin tape singkong yang udah kita haluskan tadi. Lalu ini akan lanjut kita mix dengan kecepatan rendah aja ya teman-teman, nggak usah terlalu lama, sebentar aja, asal rata. Nah, ini udah cukup. Lalu langkah selanjutnya kita tambahkan 100 gram tepung terigu. Di sini saya menggunakan protein sedang. Sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman, biar nggak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau teman-teman mau menyisihkan bahan keringnya dulu seperti terigu, maizena, dan baking powder juga boleh ya, biar gampang nantinya saat menuang. Nah, setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena dan seperempat sendok teh baking powder. Lalu ini lanjut kita mix dengan kecepatan rendah aja, nggak usah terlalu lama, cukup tercampur. Dan sebelum kita nyalakan mixernya, kita aduk rata dulu seperti ini ya, biar nggak ada tepung yang berterbangan keluar. Selanjutnya kita tambahkan margarin yang udah kita lelehkan sebelumnya, dan ini udah dalam keadaan dingin ya. Lalu ini akan lanjut kita mix lagi dengan kecepatan rendah, kita mix sampai tercampur, gak usah terlalu lama. Nah, ini udah cukup, matikan mixernya, lalu kita aduk rata lagi menggunakan spatula dan pastikan adonan benar-benar tercampur rata. Nah, kalau teman-teman mau dibikin banyak nih adonannya, bisa dikalikan 2 aja ya teman-teman resepnya.
Dan ini udah tercampur rata, tinggal kita masukin ke dalam cupnya. Kita masukin cukup 3/4 bagian aja ya teman-teman, soalnya nanti saat dipanggang ini adonannya akan mengembang. Dan di tahap ini teman-teman bisa memanaskan oven ya, kita panaskan selama 10 menit. Nah ini kita hentakan sebentar biar nggak ada gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah lanjut kita isi lagi dengan adonan, lakukan sampai semuanya habis ya teman-teman. Nah ini saya bikin segini dulu, soalnya nanti di oven gak muat ya. Lalu kita tambahkan taburan untuk toppingnya. Di sini saya gunakan keju parut. Teman-teman bisa menggunakan topping yang lain seperti sukade, kismis atau kacang almond ya teman-teman. Jadi sesuaikan selera aja untuk topping. Nah udah diisi dengan topping semuanya, lalu siap untuk kita panggang. Nah sebelumnya ovennya udah saya panaskan 10 menit ya teman-teman. Lalu tinggal kita masukin adonannya, kita taruh di rak paling bawah. Nah ini akan kita panggang di suhu 175 derajat Celcius menggunakan api atas bawah selama 20-25 menit ya teman-teman, atau sesuaikan aja dengan oven kita masing-masing. Nah setelah 25 menit ini kuenya udah matang, kita keluarkan dari oven. Nah hasilnya cantik banget, matangnya merata ya teman-teman, warnanya juga bagus. Dan selagi panas langsung aja kita pindahkan ke cooling rack ya teman-teman, biar kertas rotinya di bagian bawah nggak basah. Nah biar harga jualnya lebih mahal, teman-teman juga bisa mengemas menggunakan box seperti ini ya teman-teman. Di satu resep ini saya dapatnya itu 20 buah kue tape. Jadi tergantung juga dengan besarnya cetakan yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan cetakan diameter 7 kali 4 ya teman-teman. Jadi bidang di bagian atasnya 7 dan tingginya 4 cm. Nah, ini dia hasilnya. Dikemas menggunakan box seperti ini juga bagus dan rapi banget. Nah, kalau teman-teman mau mengemas menggunakan plastik OPP juga bisa. Gunakan ukuran 8 kali 8 cm ya. Nah kita kemas menggunakan box seperti ini, hasilnya cakep banget. Atau mika besar seperti ini untuk acara hajatan atau hantaran juga cocok banget ya teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat gimana hasil dari bolu tape ini. Nah warnanya bagus ya teman-teman, matangnya juga merata. Kita buka dari kertas cupnya. Nah bagian bawahnya juga matang banget, nggak gosong. Ini akan saya potong ya, ini menul banget. Bagian dalamnya lembut banget teman-teman, juga wangi. Ini akan saya cobain, bismillahirrahmanirrahim. Mantep banget rasanya, jadi selamat mencoba di rumah. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin kue apem gula merah.
Rasanya sangat enak dan super empuk. Nah, ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Nah, langkah pertama kita siapkan panci memasak, tambahkan 250 gram gula merah, 350 ml santan. Di sini saya menggunakan 65 ml santan instan ditambah air. Kalau teman-teman menggunakan santan yang beli di pasar juga boleh. Nah, ini lanjut kita aduk. Dan kita masak sampai gulanya larut dan mendidih ya teman-teman, sambil terus kita aduk, gunakan api sedang aja. Nah, setelah mendidih kayak gini, nah kita aduk lalu kita matikan apinya. Setelah itu kita saring dulu ya teman-teman, biar nggak ada kotoran yang masuk, soalnya di gula merah itu kan banyak kotorannya ya teman-teman. Nah, ini kita dinginkan dulu sebelum kita gunakan. Nah, di sini saya juga udah siapkan 100 gram kelapa parut. Lalu tambahkan sedikit garam, lalu kita campur rata. Nah, ini kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit nantinya ini akan kita dinginkan dulu ya. Siapkan wadah, lalu masukkan 100 gram tepung terigu. Sebaiknya kita ayak dulu ya teman-teman. 150 gram tepung beras. Lalu lanjut kita ayak. Dan tambahkan 8 gram ragi instan atau setara dengan 1 sendok makan lebih ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita masukin larutan gula merah yang udah dingin. Jangan panas ya teman-teman, nanti raginya bisa mati dan kuenya bakalan gagal mengembang. Lalu kita masukin bertahap biar gampang aduknya. Nah, ini kita aduk sampai teksturnya benar-benar lembut dan halus ya teman-teman. Kalau masih ada yang bergerindil juga boleh disaring. Nah, setelah itu kita diamkan selama 30 menit dan ditutup serbet seperti ini ya. Setelah 30 menit ini kayaknya kita buka. Nah, teman-teman bisa lihat ya ada gelembung-gelembungnya. Lalu ini akan kita aduk sampai teksturnya benar-benar lembut lagi dan gelembungnya menghilang.
Nah, biar gampang nantinya saat menuang ke cetakan, kita masukin ke dalam wadah yang ada corongnya ya. Nah, di sini juga saya udah siapkan cetakan dan dioles dengan sedikit minyak. Lalu kita tuang adonan. Nah, sebaiknya kita aduk dulu ya. Nah, kan gelembungnya ada lagi nih teman-teman, sebaiknya kita aduk lagi. Lalu kita tuang ke dalam cetakan. Nah, usahakan gelembungnya ini udah mulus ya teman-teman, soalnya nanti waktu dikukus bakalan ada bekas gelembung-gelembungnya ya. Nah, ini udah jadi semuanya di satu resep. Saya dapatnya itu 32 piece. Nah, ini langsung aja kita kukus. Sebelumnya kukusannya udah dipanaskan dan udah mendidih. Kita kukus selama 25 menit menggunakan api sedang. Nah, ditutup serbet kayak gini ya, biar airnya nggak jatuh ke adonan. Setelah 25 menit ini udah matang seperti yang saya bilang tadi, gelembung-gelembungnya kalau masih ada kelihatan di atas kayak gini ya. Nah, ini juga udah saya keluarkan dari cetakan. Jadi saat mengeluarkannya itu ditunggu dingin dulu ya, biar gampang mengeluarkannya. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan parutan kelapa yang udah kita kukus tadi ya, biar rasanya ini lebih enak. Kita taruh di bagian atasnya. Dan kalau dijadikan ide jualan, teman-teman bisa hitung sendiri ya berapa modal yang habis dan keinginan teman-teman mau dijual berapa ya. Karena harga bahan di tiap daerah itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja. Nah, ini dia kue apem gula merahnya udah jadi, hasilnya cantik banget. Nah, kalau dikemas menggunakan mika besar seperti ini memang benar-benar cantik ya teman-teman. Atau disajikan untuk keluarga di rumah, ini cocok banget untuk teman yang ngeteh atau ngopi di pagi dan malam hari ya teman-teman. Dikemas dengan mika kayak gini juga hasilnya cantik banget, juga rapi. Dan kita tutup kayak gini ya teman-teman. Atau dikemas menggunakan box karton seperti ini juga rapi banget. Ayo langsung aja kita lihat gimana hasil dari kue apem ini. Nah, hasilnya cantik banget, empuk dan menul banget ya teman-teman. Nah, ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya beneran enak banget, manisnya pas, juga legit ya teman-teman, kenyal juga. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dapur Sederhana Tika. Pada video kali ini saya akan bikin bolu sakura. Cara buatnya sangat gampang dan rasanya beneran enak banget. Ini cocok dijadikan ide jualan atau isian snack box ya teman-teman. Atau juga bisa dijadikan menu untuk sarapan teman yang ngeteh atau ngopi di pagi hari. Juga untuk acara arisan atau kumpul keluarga di rumah. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, boleh dong teman-teman pencet tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga, biar nggak ketinggalan video terbaru dari channel kami. Terima kasih banyak. Ayo langsung aja kita lihat cara pembuatannya. Tahap awal kita bikin untuk karamelnya dulu. Siapkan panci memasak, masukkan 250 gram gula pasir. Kita masak menggunakan api kecil aja. Sesekali boleh kita goyangkan seperti yang tadi ya, sampai nanti keluar karamelnya teman-teman. Nah, seperti ini. Langsung aja kita aduk. Kalau gulanya udah larut dan berbentuk karamel seperti ini, kita masukkan 500 ml air panas secara bertahap sambil diaduk ya.
Nah, kalau udah larut seperti ini, kita matikan api kompornya, lalu kita dinginkan dulu. Ini kita sisihkan. Selanjutnya, ini kita siapkan cetakan yang udah dioles dengan sedikit minyak ya. Kita sisihkan. Di tahap ini, teman-teman juga bisa melelehkan margarin sebanyak 150 gram. Nah, lanjut kita siapkan wadah, pecahkan 4 butir telur. Nah, nanti kotoran di telur ini akan kita buang ya. Nah, ini telurnya udah bersih. Lalu tambahkan 250 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu ini akan kita mix dengan kecepatan maksimal sampai nanti berbuih dan agak pucat. Nah, kalau udah berbuih dan pucat seperti ini, kita matikan mixernya dulu. Tambahkan 450 gram tepung terigu protein sedang. Sebaiknya kita ayak dulu ya. Tambahkan 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh soda kue atau baking soda, dan tambahkan air karamel yang udah dingin yang kita masak tadi. Ini kita mix lagi dengan kecepatan rendah sampai bahan tercampur. Kalau udah tercampur kayak gini, langsung aja kita tambahkan 150 gram margarin yang udah dilelehkan sebelumnya. Ini udah dingin ya teman-teman. Lalu kita mix dengan kecepatan rendah sampai tercampur. Nah, kalau udah tercampur kayak gini, matikan mixernya, lanjut kita aduk menggunakan spatula. Pastikan adonan benar-benar tercampur rata ya. Dan kita aduk menggunakan teknik aduk balik dari bawah ke atas seperti ini. Nah, setelah itu tinggal kita tuang adonan ke dalam cetakan. Tuang 3/4 bagian aja ya. Nah, ini udah jadi semuanya, ada juga yang terisi penuh ya teman-teman. Nah, sebelum kita kukus, kukusannya ini udah dididihkan terlebih dahulu dan udah beruap banyak. Lalu kita kukus selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan jangan lupa ditutup seperti ini ya. Nah, setelah 20 menit ini kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan. Nah, sebelum kita keluarkan dari cetakan ini, kuenya udah dalam keadaan dingin ya, biar gampang saat mengeluarkannya. Hasil kuenya cantik banget ya teman-teman.
Di satu resep ini saya dapatnya itu 50 buah kue sakura ya teman-teman. Kalau menggunakan cetakan yang agak kecil pastinya lebih dapat banyak ya. Dan diameter cetakan yang saya gunakan 6 cm ya. Nah ini dia bulu sakuranya udah jadi, hasilnya cantik-cantik banget ya teman-teman. Nah langsung aja kita kemas menggunakan box mika seperti ini. Rapi dan bagus ya. Nah, kalau teman-teman maunya hasilnya lebih rapi lagi, boleh juga ditambahkan kertas cupcake gini di bagian bawahnya. Untuk ukurannya saya pakai 7 cm. Nah, cantik banget. Nah, untuk harga jual teman-teman bisa perkirakan sendiri ya berapa modal yang teman-teman pakai. Karena di tiap daerah itu kan harga bahan berbeda-beda ya teman-teman. Jadi sesuaikan aja keinginan teman-teman mau dikasih harga berapa. Yuk langsung aja kita lihat gimana hasil dari bulu sakura ini. Nah ini empuk dan menul-menul banget ya teman-teman. Langsung kita potong. Nah bagian dalamnya seperti ini, lembut juga. Nah ini akan saya cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini beneran enak banget, jadi selamat mencoba ya.